Ya Allah, gantilah harta orang-orang yang hari ini bersedekah. Itu doa malaikat. Wa yaqulul akhar, yang malaikat satu lagi berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bangkrutkanlah harta orang-orang yang pelit, yang menahan hartanya. Ini hadis Bukhari Muslim. Terakhir ini, sebelum tanya jawab, mana qasamalun min sadaqatin. Hadis Muslim. Harta itu tidak akan jadi habis kalau disedekahkan. Semakin bertambah ya. Kalau orang bayar zakat, sedekah nggak pernah miskin. Orang naik haji nggak gara-gara itu miskin. Belum pernah kita lihat gelandangan makan, ngambil-ngambil makanan di tong-tong sampah, terus kita tanya, selamat pagi Pak, ya selamat pagi, udah berapa lama jadi orang miskin begini? Udah 10 tahun, bagaimana bisa miskin? Gara-gara naik haji saya jadi miskin gitu. Belum pernah ada itu. Gara-gara bayar zakat saya jadi miskin begini, nggak ada itu. Nah, biasanya justru orang-orang yang bangkrut itu karena lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak penyanyi yang top, banyak uang, mati dalam kemiskinan. Kenapa? Glamor, hidupnya glamor. Wah, waktu banyak uang, main perempuan, main judi, mabok, lupa diri. Oh, begitu bangkrut, mati jadi gelandangan pinggir jalan. Kena penyakit lagi. Aduh, kasihan. Ya. Tapi kalau penyanyi-penyanyi yang soleh kelihatannya bagus-bagus saja. Ya. Sandora Muksin, ya. Bimbo, bagus-bagus. Ada yang penjudi, aduh, sempat kaya raya naik Mercy, belakangan naik sepeda pun nggak punya. Gara-gara main judi aja. Gara-gara jahat, tidak mau bertakwa. Jadi harta itu kalau kita bawa untuk taat, dia semakin berkembang harta itu. Tapi kalau dibuat untuk jahat, sebentar aja ludes. Saya ingat dulu majalah Tempo pernah mengulas para pemenang undian harapan. Dulu kan ada undian SDSB ya, sebelum SDSB namanya undian harapan. Judi bola itu Porkas. 83 juta dapat uang waktu itu pemenangnya. Subhanallah, 83 juta. CB babi itu harganya masih 100.000. Sepeda motor CB yang warna putih kami bilang CB babi. Itu harganya masih 100.000. Dia dapat duit 83 juta, subhanallah. Kaya kan? Enggak. Diwawancara itu dari 10 pemenang Porkas itu, pemenang SDSB undian harapan, enggak ada satupun yang bertahan. Semua ludes hartanya. Enggak ada keberkatan pada harta haram. Ya. Tapi kalau harta yang dibuat dengan amal ibadah sungguh-sungguh, maka percayalah sampai mati kita masih bisa menikmatinya. Bahkan turun ke anak cucu kita. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya, manakos, tidak akan berkurang. Ya, malun, harta benda, min sodakotikun. Ya, min sodakotin, yang disedekahkan. Ya, dari harta sodakoh itu tidak akan habis. Percayalah. Nah, kalau Nabi sudah bilang begitu, apalagi ini hadis Sahih Muslim. Tidaklah Nabi itu seorang pendusta. Ya. Hubbul mali wasyarafi mudhibun lidinir rajul. Cinta terhadap harta benda dan kekayaan serta kepangkatan itu bisa membuat agama orang jadi habis. Saking cintanya sama kejabatannya, itu agama bisa dia injek-injek. Bisa bersekutu dengan orang-orang kafir musuh Allah demi mempertahankan jabatannya. Cinta sama harta juga bisa membuat orang agamanya ludes. Saking sayangnya dengan harta benda, tukar agama pun mau. Saking cintanya dengan duit, ya pelit, dia nggak mau bayar zakat, nggak mau naik haji dan sebagainya. Takut hartanya hilang. Bapak Ibu, penyakit orang pelit itu, penyakit orang pelit, sakit sekali rasa hatinya kalau duitnya berkurang. Berbunga-bunga hatinya kalau duitnya bertambah. Sialnya untuk makan dia aja dia nggak mau. Jadi orang yang pelit itu tiap hari lihat rekening banknya. Wah, bertambah. Wih. Wah, bertambah. Wih. Sementara dia mau membelanjakannya aja takutnya bukan main. Ntar habis nih
Akhirnya beli ikan sepotong, seminggu tahan nggak habis-habis. Cuman dicium baunya aja. Duitnya banyak, asal bertambah duitnya dia seneng banget gitu. Tapi memakainya dia nggak mau. Kan kasihan orang seperti itu kan. Duitnya banyak, tapi dia nggak bisa pakai. Ada dulu orang miskin lah di kampung saya. Dia itu zaman dulu kan orang masak pakai kayu. Kan banyak nasi itu kan ada keraknya. Kerak itu kan nggak enak dimakan, dijemur di atas atap. Dia kalau pulang dari sawah minta kerak orang. Jaluk ya kerakmu gitu. Itu kerak direndam. Direndam air sampai lembut, dia makan pakai sayur. Setiap hari makan kerak. Minta, nggak mau dia beli, nggak mau dia. Saking sayangnya dia dengan duitnya. Sawahnya lebar. Satu hari dia sakit kuat mau mati. Orang dulu kan kalau orang sakit kuat tetangga pada datang. Lah saya kan masih kecil tuh. Masih SD atau belum sekolah mungkin saya, kecil. Datang juga, lihat-lihat orang rame-rame ada apa kan lihat. Dia nangis gini. Oh alah Gusti, aku aja mati ndese. Orang pernah mangan enak. Aben dina gur mangan kerak. Subhanallah. Ini saya tidak ngarang, ini demi Allah betul-betul kisah, ini kisah. Namanya nggak usah saya sebut, nggak boleh sebut, udah mati dia kan. Aduh, saya gitu, orang pada kesian lihat dia ikut nangis juga. Padahal dia makan kerak bukan karena nggak ada duit, karena pelit. Jadi gitulah kata-kata dia kan, ojo mati ndese Gusti, orang pernah mangan enak, aben dina gur mangan kerak tok gitu. Ditakdirkan Allah dia sembuh, masya Allah, nggak jadi mati. Makan kerak lagi. Lah itu orang pelit memang begitu. Orang pelit itu kalau berkurang hartanya sakit sekali dirasanya. Dia senang kalau bertambah, tapi dia nggak menikmati hidup. Karena dia nggak mau memakai hartanya untuk kemewahan dirinya. Jadi dia sengsara. Itu namanya bahasa Arabnya bakhil. Bahasa Indonesia pelit, kedekut, medit. Ya kan? Ada yang koret kalau orang Betawi bilang. Ada yang lebih parah dari itu dalam Quran disebut syuh. Syuh. Apa bedanya syuh dengan bakhil? Kalau bakhil, hartanya berkurang, dia rasa sakitnya bukan main. Itu bakhil, pelit. Kalau syuh, harta orang berkurang, dia sakit. Oh itu lebih parah lagi tuh. Ada orang kaya sedekah-sedekah gitu, dia sakit. Aduh, harta kok dibuang-buang, gila bener. Itu lebih parah dari bakhil, itu namanya syuh. Ada orang yang begitu, syuh. Sakit hati lihat orang mendermakan hartanya, itu kan udah lebih parah sekali itu. Kalau hartanya diambil, didermakan, dia sakit hati, masih ada hubungan lah, ya kan? Ini harta orang, coba. Tetangganya bagi-bagi duit, dia demam. Hah. Coba sakit ke dokter dia, kenapa? Kok sakit kamu? Susah ya Pak, tetangga saya bagi-bagi duit. Tetangganya bagi duit, dia sakit, bayangin itu. Saya pikir dulu ndak ada orang begini. Ternyata ada, di Quran ada. Namanya syuh. Iri hati dia lihat orang sedekah sama orang. Kan parah bener itu. Kenapa lah dia sedekah sama orang kok nggak sedekah sama saya ya katanya. Padahal dia orang kaya. Bapak Ibu, ketamakan ini nggak pernah hilang. Jangan pikir Bapak pikir kalau orang kaya sifat rakusnya itu hilang. Oh enggak. Sifat rakus masih tetap ada. Bahkan dia mau menghinakan dirinya demi kerakusannya. Saya mau cerita satu hari Mbak Tutut ngawinkan anaknya. Anak Pak Harto. Yang mau kawin cucu Pak Harto. Itu 7 hari ada acara kan, mulai dari lamaran, midodarenin, ya, khataman Quran, siraman, begitu ya. Jadi waktu siraman, saya hadir setiap hari itu. Jadi satu hari waktu acara siraman, habis mandi pengantinnya itu memang nangis juga, saya sedih juga. Ada Jawanya yang luar biasa ya. Bapak ibunya sama Pak Harto duduk di kursi, anaknya itu habis mandi nyuci kaki bapak ibunya, terus cium kakinya itu. Cium kakinya tentu kan duduk di tanah ya, sujud ya ke kaki. Itu sambil dinyanyiin mau copat ya, mau copat. Rama
kula nyuwun ngapura gitu ya. Oh sedih juga itu. Kami orang Melayu, orang Medan nggak kenal itu. Kami paling cium tangan orang tua, cium kaki nggak ada. Tapi waktu itu saya pikir, ya Allah, kalau bapak ibuku masih hidup, besok pagi terbit matahari aku pulang, ku cium kaki bapak ibuku. Nggak mungkin kita berani ngelawan orang tua kalau kita cium kakinya. Hebat juga Wali Songo mengajarkan budaya kepada orang Jawa ya. Sehingga nggak mungkin harusnya orang Jawa itu melawan orang tuanya, nggak mungkin. Sedih sairnya tuh, besok pagi aku akan keluar dari rumah ini menyunting seorang gadis pilihan hatiku, sedangkan jasa-jasamu belum kubayar sedikit pun. Aduh, nangis, nggak ada yang nggak nangis lah hadir itu. Nah sialnya setelah selesai acara itu, Mbak Tutut bilang, ini saya sedekah, ada kain tenunan Lombok, diletakkan di atas tempat tidur kayu jati, itu ada berapa ratus. Jadi bapak-bapak tidak boleh ngambil, hanya boleh ibu-ibu saja. Kain diambil satu orang, ambil satu. Monggo diambil. Masya Allah, dia ngambil segendongan. Demi Allah tuh sampai jatuh-jatuh rebutan, orang pakai jarik, perempuan pakai kain, gerubak-gerubuk jatuh-jatuh ke lantai. Udah dibilang ambil satu, yang datang pakai mobil Mercy rata-rata mewah-mewah, istri-istri pejabat, rebutan kain sarung Lombok. Sampai jatuh-jatuh, la ilaha illallah. Disuruh ngambil satu, ada yang ngambil 5, 10 segendongan gitu. Diulang-ulang, ibu-ibu ngambil satu, monggos, setunggil mawon, monggo, enggak, budek semua. Saya baru tahu Pak, demi Allah saya baru tahu bahwasanya sifat rakus dan sifat pelit ini bukan menghinggapi orang miskin saja. Orang kaya pun hilang malunya kalau sudah rakus. Udah, waktu acara khataman Quran, setelah selesai khataman, pengantinnya sudah khatam, Mbak Tutut tuh punya pohon pisang, ditancepin lidi-lidi, satu lidi itu uang 50.000. Jadi bunga lidinya itu bunganya uang 50.000, satu lidi 150.000. Satu pohon pisang itu ada berapa ribu lidi kan? Jadi bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, monggo sambil pulang, monggo diambil satu lidi. Nggak ada yang ngambil satu. Sekali saut dari bawah sampai atas rot gitu. Ya Allah. Demi Allah saya lihat dengan mata saya nggak dusta itu. Saya lihat gitu, subhanallah, orang pakai Mercy, ngambil bunga 50.000, sak genggam. Udah diingetin ngambil satu, habis semua. Terus yang nancep-nancepkan itu kan pembantu-pembantunya gitu, pada ngintip dari belakang, ngomong gini, lah ente, kita ora ento, opo ludes kabeh. Demi Allah saya ya Allah, engkau hari ini, ya saya kan di situ hadir. Semua anak Mbak Tutut nikah saya hadir. Ya Allah, hari ini engkau memberikan pelajaran kepada aku, satu pelajaran yang sangat mahal. Orang kalau udah rakus harga dirinya hilang, nggak punya harga diri. Kemaruk. Maka jangan heran kalau ada anggota DPR RI pernah ke Amerika nyolong celana dalam di mall. Ketangkep pula itu kalau nyolong nggak ketangkep. Masuk koran headline di Indonesia. Anggota DPR RI nyolong celana kolor. Celana dalam. Ya, saya masih SMP atau SMA itu waktu itu ya. Ya Allah. Itulah rakus itu. Berapa sih harga celana dalam? Kalau miskin banget gak usah pakai celana dalam juga orang nggak tahu. Ya kan? Nggak tahu orang kita nggak pakai celana dalam. Sekarang kita tanya jawab. Monggo silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya hormati. Saya mau bertanya, apabila hari Jumat kita sholat Jumat, kan tidak boleh kita bicara. Ya. Namun bagaimana apabila ada SMS masuk kemudian kita jawab, terkadang kita sambil tersenyum. Itu. Terima kasih Pak Ustaz.
Kalau khutbah Jumat, kalau khatib sudah naik, tidak boleh bicara apapun, kecuali yang mencegah yang haram. Kalau ada terjadi sesuatu yang haram, dia boleh mencegah yang haram. Selain itu tidak boleh. Jadi kalau datang SMS, dia jawab sudah khutbah Jumat, dia pahala Jumatnya 0. Dia sholat Jumatnya tidak batal, sah saja, tapi pahalanya 0. Sedangkan zaman Nabi main kerikil aja nggak boleh. Duduk dia dengar khutbah sambil main-main kerikil, kan masjid Nabi kan tanah ya. Masjid Nabi itu tidak pakai karpet, tanah, nggak di semen, nggak apalagi di keramik, apalagi di karpet begini, nggak ada. Jadi ada sahabat Nabi itu sambil dengar khutbah Nabi main-main batu gitu, tek. Sia-sia Jumat. Sama dengan menjawab SMS itu. Ya. Kecuali jawaban SMS itu sesuatu yang menyelamatkan nyawa orang. Misalnya dia hakim, terus ada yang SMS, Pak ini ada orang mau dihukum mati Pak, menurut Bapak ini layak dihukum atau enggak? Dia baca, oh tidak layak, dia jawab gitu. Nah, itu lain, karena menyelamatkan nyawa orang. Kalau selain daripada itu, enggak layak lah khutbah Jumat itu dilalaikan dengan selain daripada penyelamatan nyawa. Ya. Yang lain? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, saya dengar kabar dari berita Indonesia, ada seorang profesor, doktor dan YIN ya kalau nggak salah, orang dari jail itu ya, yang sekarang itu akan membolehkan perkawinan sesama jenis di Indonesia. Itu bagaimana Pak menurut MUI gitu loh? Oh iya. Sampai terjadi. Nggak mungkin. Dia sudah membuat 36 pasal Undang-Undang Perkawinan tandingan untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan yang ada tahun 74. Dia mau robah itu, dia sudah buat 36 pasal, draftnya diajukan ke DPR sudah 2 kali. Jadi sudah 10 tahun dia majukan. Dia katanya dapat dana dari luar negeri sebesar 36 miliar untuk 36 pasal. Jadi satu pasal 1 miliar. Wallahu a'lam kalau itu benar atau tidak, tapi yang jelas duitnya banyak. Sudah diajukan ke DPR dan ditolak oleh DPR RI 2 kali. Entahlah DPR tahun ini nerima, nggak tahu ya. Tapi kan kita pasti berjuang. Di situ banyak pasal yang aneh-aneh. Salah satu diantaranya nikah bukan lagi, dibilang nikah bukanlah syariat agama, tapi nikah hanya kontrak sosial saja. Jadi kayak rumah kontrakan lah, mau nikah, nggak mau bubar, sak sukanya aja gitu. Enak dibuat, nggak enak tinggalkan. Jadi nggak ada hak dan tanggung jawab. Ya rumah kontrakan lah. Nah, kemudian lagi yang paling hebat, itu dia usulkan pada undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi undang-undang ada 2 itu, yang satu lagi dia usulkan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dia usulkan di situ salah satu pasalnya, tiap-tiap warga negara berhak untuk melakukan pernikahan dengan orang pilihannya. Nah, jadi kalau ini goal jadi undang-undang, maka nanti boleh datang ke kantor urusan agama laki-laki dengan laki-laki. Kan pilihannya. Nah, pilihannya. Om, apa? Kata KUA-nya kan, kawinkan kami dong. Terus kata KUA-nya, lo gimana? Kalian kan laki-laki sama laki-laki, tapi kan ini pilihan saya. Gitu. Terus nggak mau, diadukan ke polisi, ditangkap itu kepala kantor urusan agamanya. Sebab melanggar undang-undang. Oh belum diterima, belum. Kita berjuang juga menolak itu dan DPR masih. Entahlah DPR tahun ini nggak tahu. Karena DPR tahun ini kan hampir 20% PDI Perjuangan. Nah, PDI Perjuangan ini kan memang anti-Islam. Hampir semua undang-undang yang berbau Islam mereka melawan. Undang-undang pornografi, undang-undang pendidikan, undang-undang bank syariah, undang-undang jaminan produk halal itu PDI melawan, walk out, menolak. Jadi kalau mereka sudah menang ini, wallahu alam, tapi kita kan berjuang juga. Ya. Oh, kalau dia membolehkan, kita melawan. Kita melawan, ya demo kita kepung DPR, nggak boleh pulang biar berak di kantor DPR dia. Ya 1 juta kita kepung itu gedung DPR itu, ya kan? Orang Indonesia yang Islam itu kan 220 juta. Dikepung aja kantor DPR itu, jangan boleh pulang kan orang DPR sampai tobat.
Oh, payah. Kan kita punya hak demokrasi juga. Kita nggak marah-marah, kita cuma duduk aja di kantor DPR itu, nggak boleh keluar dia. Saya mau keluar, mau jumpa istri saya nggak boleh. Saya mau berak-berak di kantor DPR. Kan tobat dia. Orang kalau ngelawan agama itu pasti kita lawan. Sebab Indonesia ini berketuhanan yang Maha Esa. Kan diakui itu sebagai Pancasila. Sila pertama itu kan orang Indonesia harus beragama. Haram tinggal di Indonesia komunis. Nggak boleh orang nggak beragama, nggak boleh. Ketuhanan yang Maha Esa itu maksudnya seluruh orang Indonesia harus beragama. Soal agama apa itu lain, tapi dia harus nah, begitu. Mereka ini coba mau menghilangkan itu. Yang paling sial di dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga itu, sponsornya Musdah Mulia itu. Sekarang katanya mau diusulkan Menteri Agama. Mana bisa Menteri Agama perempuan? Kepala kantor urusan agama itu wajib laki-laki, karena dia merangkap wali hakim. Kalau perempuan berarti bodoh betul, presidennya nggak ngerti hukum, nggak ngerti undang-undang negara Indonesia. Jadi dia salah satu yang paling mengerikan pasalnya itu. Apabila istri tidak rela ditiduri oleh suaminya dan suaminya memaksa untuk menidurinya, besok pagi polisi bisa mengadu, istrinya bisa mengadu ke polisi, suaminya ditangkap karena memperkosa istrinya. Itu lebih gila. Itu bakal kena bapak-bapak itu, masuk penjara itu. Tuduhannya memperkosa istri. Sial banget ya. Jadi alhamdulillah sih ditolak oleh DPR. Kalau kekerasan dalam rumah tangga itu baru sekali dimajukan, DPR menolak. Tapi kalau undang-undang perkawinan itu sudah 2 kali diajukan. Ini biasanya dia kalau ganti DPR baru, dia majukan lagi itu. Jadi ini pasti dia majukan lagi yang ketiga kalinya. Saya belum yakin tahun ini lolos. Sebab Partai Islam masih memiliki suara sekitar, kalau gabung dengan Partai Golkar dan Demokrat, Partai Islam itu sekitar 65%. Ya. Iya, tapi kan cuma 19%. 19% kecil lah. Ya, kecil. Gabung aja P3 dengan Golkar udah kalah dia. Ya. Kecil. Enggak, PDI itu lebih hampir separuh atau tahun ini mungkin lebih separuh anggota DPR-nya Kristen. PDIP. Tahun lalu itu hampir 40% anggota DPR RI itu orang Kristen. Tahun lalu hampir 40%. Hitungannya begini, orang Kristen itu 10%. Itu pasti kan. Golput 29%. Jadi kalau golput 29% tambah 10% itu sudah 39. Nah, makanya di DPR itu jangan pikir kalau Kristen hampir 40 nggak heran, karena yang golput tuh pasti diambil mereka. Orang Islam yang golput pasti diambil mereka. Mereka mana yang golput, setruk aja dibawa. Mau ngapain? Nyoblos. Setruk dibawa. Kita nggak ngerti. Kali ini orang Islam politik pun buta. Masa kita 90% bisa kalah? Kan aneh itu. Dulu zaman tahun 55 namanya konstituante. Itu Partai Islam Masyumi itu mendapat 40 kursi. PNI 38 kursi. NU 30 kursi. PKI 28 kursi. Konstituante dulu. Masih dipegang oleh Partai Islam ya, 40 kursi. Sekarang Partai Islam memble semua. Kesalahannya tidak sepenuhnya juga rakyat, sebab pemimpin-pemimpin Partai Islam ini juga nggak soleh, nggak soleh juga, nggak soleh, nggak menunjukkan kesolehan. Kalau dulu kan Muhammad Nasir, seluruh orang se-Indonesia mengakui Muhammad Nasir itu orang soleh. Ya, semua orang. Saya tanya salah satu pendiri Masyumi, Haji Makarim, dia orang tua kami lah di Al-Hakim Menteng itu, penasehat. Saya ketua penasehatnya. Beliau tuh selalu jumpa sama saya setiap Sabtu. Itu saya tanya sama beliau, waktu Buya Hamka wafat, Bapak lihat? Ya, saya ikut menyolatkan jenazahnya. Dia orang Minang. Cantik jenazah Buya Hamka. Kata Haji Makarim, cantik sekali. Ulama ya. Terus saya tanya lagi, waktu Muhammad Nasir wafat, Bapak lihat? Oh iya, cantik jenazahnya. Subhanallah, cantik sekali.
Terus saya tanya, mana lebih cantik wajah Buya Hamka dengan Muhammad Nasir waktu wafat? Dia bilang, lirih dia bilang. Lebih cantik Muhammad Nasir. Saya pikir, Masya Allah, mujahid, pembela agama itu bisa mengalahkan ulama. Ya, jadi karena dia taruhannya kan nyawa. Kalau ulama ini ngajar kan nggak berapa berat tantangannya. Tapi kalau menegakkan kebenaran itu jihad, Muhammad Nasir itu wajahnya dengan lirih dia bilang tuh lebih cantik Nasir. Jadi memang saya yakin lah bahwa mujahid itu pasti lebih tinggi dari ulama. Bahwa mujahid itu setingkat aja di bawah siddiqin. Siddiqin di bawah nabi. Jadi yang paling tinggi itu ma'an nabiyyin, nabi, wasiddiqin, orang jujur seumur hidup. Baru wasyuhada, orang mati syahid. Wasolihin, orang soleh. Sedangkan syahid aja dikubur dapat makan minum sampai hari kiamat. Bagaimana siddiqin, bagaimana nabi. Jadi mujahid itu luar biasa. Oleh karena itu, kita ini orang Islam ini tidaklah menghabiskan umur ngaji soal politik, tidak. Tapi paling tidak kita tahulah politik agama kita ya. Jangan kita sampai undang-undang yang merugikan agama kita berdiri di negara yang mayoritas Islam. Ini kalau Jokowi jadi presiden ada aib besar bagi kita. Jakarta dipimpin orang nggak Islam. Masa ibu kota negara Islam, gubernurnya bukan Islam? Kan satu aib juga bagi kita itu. Biasa demokrasi. Enggak lah, presiden Amerika kan nggak mungkin orang Islam. Presiden Cina kan nggak mungkin orang Islam. Ya kan? Mungkin wali kota Manado orang Islam? Nggak mungkin. Mungkin gubernur NTT, Nusa Tenggara Timur itu orang Islam. Samiun misalnya. Nggak mungkin. Mungkin gubernur Papua orang Islam? Nggak mungkin. Tapi sekarang sudah terjadi. Gubernur Jakarta bukan orang Islam. Ini satu hal yang memalukan juga. Kayak nggak ada orang Islam yang bisa memimpin. Jadi ini kesalahan-kesalahan seperti ini tidak boleh terjadi dalam alam demokrasi. Masa yang kecil mimpin yang besar. Apartheid lah namanya. Apartheid kan? Iya, golongan minoritas memimpin yang besar itu apa namanya? Apartheid. Telah terjadi di Indonesia apartheid sekarang ini. Kalau jadi Jokowi dilantik gubernur Jakarta bukan orang Islam. 5 tahun memberangkatkan haji pakai selamat pagi. Selamat pagi para jemaah haji sekalian, selamat berangkat haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Selamat pagi. Nggak ada assalamualaikum 5 tahun. Karena mengirim haji itu kan mesti gubernur. Memberangkatkan kloter haji dan menerima jemaah haji yang pertama pulang siapa? Gubernur. Gubernurnya nggak Islam. Selamat pagi bapak-bapak calon jemaah haji sekalian. Selamat menunaikan ibadah haji. Semoga menjadi haji yang mabrur. Selamat pagi. Parah juga. 5 tahun itu. Sedih bukan apa-apa, sedih. Ya udah, yang lain. Ada pertanyaan lagi? Ibu Mahdiana. Bapak-bapak ada. Baru jam 10. Silakan. Ya, orang ada bilang begini, bagaimana kalau dia nggak Islam tapi nggak korupsi, sedangkan orang Islam korupsi, mana lebih baik? Saya bilang begini, korupsi itu kejahatan, tapi kejahatan pribadi, bahasa Inggrisnya personal crime, kejahatan pribadi, yang nanggung dia, yang ngangkat nggak ikut. Misalnya saya ngangkat nih, jadi pemimpin satu orang Islam. Udah kita angkat rame-rame, dia korupsi. Yang berdosa dia aja. Karena dia kan Islam. Dia kan punya akal, punya agama. Kita yang sudah ngasih amanah nggak berdosa. Kayak imam masjid ini, imam sholat, kita angkat imam. Tiba-tiba dia kentut, dia diem aja.
Yang berdosa imamnya atau yang angkat? Imamnya, karena itu personal. Itu kesalahan pribadi. Tapi kalau orang tidak Islam kita angkat jadi imam, siapa yang berdosa? Satu masjid ini berdosa semua. Nah, kalau orang tidak Islam, dia pakai hukumnya hukum agama dia. Yang rusak kita, misalnya di Jakarta dibikin panggung joget 17, 15 panggung joget sepanjang Jalan Tamrin dengan Jalan Sudirman. Kemarin ini udah 2 tahun berturut-turut. Sejak zaman Belanda tidak ada panggung joget sampai 15 di Jakarta. Ini panggung joget 15. Jogetlah orang dari sebelum sholat Isya sampai subuh. 3 juta orang rata-rata Islam. Nggak sholat Isya, nggak sholat subuh. Joget sampai pagi, bayangin. Penyanyinya itu goyangnya lebih hot dari ulat bulu disiram bensin. Dibakarlah mercon 5 juta batang. 5 juta batang mercon dengan kembang api dibakar. Kalau satu mercon dan kembang api harganya 100.000, maka orang Islam di Jakarta tahun baru itu membakar uang 0,5 triliun. 2 tahun berarti 1 triliun. Sudah 1 triliun uang dibakar dalam 2 malam. Malam tahun baru. Apa artinya korupsi 1 triliun? 10 miliar dibanding dengan bakar kembang api 1 triliun. Kenapa? Karena dia nggak tahu agama. Dia pikir bakar kembang api itu nggak ada hukum agama, biasa-biasa saja kan, happy-happy. Itu ada hukum agamanya, mubazir. Mubazir itu setan punya kerja, haram hukumnya. Wong negara miskin aja bakar kembang api sampai 500 miliar. Kan heran orang Amerika lihatnya. Kue bodoh betul, ya kan? Koplok kata orang Amerika, ha? Miskin bakar kembang api 500 miliar kue. Kita orang tidak ada bakar, kan bingung itu. Negara kaya kayak Arab bakar mercon 1 triliun mungkin lah. Negara kere makan singkong aja susah. Bakar mercon sampai 500 miliar 1 malam tahun baru. Kenapa bisa terjadi? Karena gubernurnya nggak tahu agama. Kesalahannya itu jadi kesalahan umum. Rakyatnya 3 juta ikut joget semua. Paham? Jadi kalau korupsi itu personal crime, ditangkap, disita hartanya, beres. Diganti pejabatnya. Selesai. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang musuh agama, kalau dia mimpin, cilaka besar. Sempat undang-undang nanti keluar boleh nikah sesama jenis. Siapa yang rugi? Memang dia nggak korupsi. Tapi cucu kita bawa laki-laki. Anton, iya mama. Ini siapa? Ini istri saya mama. Siapa namanya? Joko. Aduh. Ayo, mana lebih bahaya daripada korupsi? Korupsi personal crime, kesalahan pribadi dia, ditangkap, sita hartanya, selesai. Kalau ini korupsi tidak menular kepada orang. Kalau ini AIDS segala macam. Nah, ini hari ini kita kan tertutup dengan materialistik. Kita pikirannya jangan korupsi aja. Biarpun jahat nggak apa-apa. Loh. Waktu presidennya saudara kita salah satu dari mereka, semua aset negara habis dijual. Hotel Indonesia dijual, Indosat dijual, kapal tanker Pertamina dijual, seluruh bank dijual. Sepanjang Jalan Tamrin, Kuningan, Sudirman sudah milik asing semua. Minyak 2 kali naik. Minyak 2 kali naik, harga minyak 2 kali naik dalam 2 tahun. Nah, giliran SBY mau naikkan minyak, dia ngelawannya bukan main. Demi rakyat jangan dinaikkan. Waktu dia berkuasa 2 kali naik minyak. Kan pelintat-pelintut begitu. Kan kita melihat sih, kita kan bukan orang bodoh. Ngelihat gitu. Loh, waktu sampean jadi presiden 2 kali naik minyak. Giliran orang jadi presiden mau naik minyak, lu ngelawan. Lu bilang itu nggak adil segala macam. Berarti lu nggak adil 2 kali waktu mimpin. Lu naikin minyak 2 kali. Kita nonton itu, sandiwara itu kita lihat. Kalau saya sih sudah paham saya. Sebab Ahmad Albar sudah beritahu sama saya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Iya, waktu dia berkuasa dia naikin minyak 2 kali. Giliran orang berkuasa tidak boleh naik minyak. Kan namanya kan
kalau orang Jawa bilang sakarep udelmu dewe itu. Ya kan bahasa Jawanya itu kan sakarep udelmu dewe itu. Itu nggak bisa diterjemahkan bahasa Indonesia itu. Apa itu sakarep udelmu dewe? Nggak ada bahasa Indonesianya, apalagi bahasa Inggrisnya nggak ada itu. Repot lah. Tapi saya menonton aja, bikinlah dunia ini yang panggung sandiwara. Hah? Tukang jual jamu bisa jadi ratu kalau di film. Kenyataan jual jamu, di film jadi ratu dia. Nyai Roro Kidul. Padahal sehari-hari jual jamu. Besoknya kita nonton, mau hebat Nyai Roro Kidul, cantik, cakep banget, halus. Besoknya, loh, jual jamu. Kamu jual jamu? Kok kemarin? Oh ya, waktu di film saya ratu. Biasalah namanya sepanggung sandiwara. Sudah diingatkan Ahmad Albar tuh tahun 70-an. Udah. Nggak usah heran, Bu. Nah, sekarang saya tanya kembali pertanyaan Ibu. Ibu milih pejabat Islam yang tahu agama, kesalahannya korupsi, atau milih orang yang nggak tahu agama, seluruh dosa dia bikin? Tentulah yang seagama, memang ada salahnya. Oh ya kalau bisa yang Islam tapi nggak korupsi. Ya kalau bisa idealnya. Tapi saya rasa di Indonesia 70 juta satu nggak dapat. 70 juta orang satu yang nggak korupsi nggak dapat. Orang supir aja korupsi. Ayo isi bensin 300.000, 270 diisi sama dia. 30 beli rokok. Aduh, ampun lah. Panitia masjid korupsi banyak. Bukan di sini, kalau masjid LE tidak. Teraudit banyak korupsi. Panitia masjid banyak korupsi, Bu. Aduh, masjidnya dibikin 2 tingkat. Tingkat atas masjid, tingkat bawah untuk kawinan. Ya kan? 1 kali kawinan hari Minggu orang bayar, ya kan? Bayar 5 juta. Untuk biaya 4,5 juta. Yang masuk ke masjid 500.000. Oh kan gila itu. Loh, biayanya apa aja? Ya, uang rokok, badan kemakmuran masjid, tisu untuk dia kencing, ya, air untuk dia minum kopi. Itu bisa 4,5 juta biayanya, Bu. Yang masuk kas cuma 500.000. Nah, apa nggak korupsi? Pengurus nggak tahu sudah pergantian pengurus. Dia sama siapa? Yang ketua jadi sekretaris, yang sekretaris jadi bendahara, yang bendahara jadi sekretaris. Dia aja 35 tahun, nggak tukar orang lain. Sudah pengurus sudah ganti, udah kapan rapatnya? Kemarin. Kita nggak pernah tahu. Oh banyak itu penyakit. Susah. Bagaimana ngobatinya? Dipancungi kayak Cina. Korupsi habis itu. Ya, baru tahu dia. Kalau korupsi masuk penjara, senyum dia. Sampai saya ngarang lagu itu. Belum saya rekam aja. Dunia ini sudah gila. Dunia ini sudah rusak. Atau aku yang sudah gila. Maling pun masih bisa tersenyum. Aduh, mau saya rekam itu nanti sama Mas Ade. Orang maling-maling ini ditangkap masih senyum. Di TV itu. Malah maling-maling ayam ditutupnya gini mukanya. Koruptor senyum. Saya tadi ditanya oleh KPK. Saya jawab. Ya Allah, masih bisa senyum. Dunia dalam keadaan rusak begini susah cari yang jujur. Berdoa dan memilih orang yang baik lah. Nggak dapat, ya paling tidak jeleknya sedikit gitu. Kalau ada orang jahat, yang satu jeleknya 10, yang satu jeleknya 9, yang satu jeleknya 7, yang satu jeleknya 5, pilih yang mana? Pilih yang jeleknya 5, jangan nggak milih. Negara 240 juta orang harus ada pemimpin. Kata Sayyidina Ali, ini pesan Sayyidina Ali. Lebih baik kita dipimpin orang jahat 100 tahun daripada sehari saja tidak punya pemimpin. Karena 1 hari nggak punya pemimpin bisa tumpah darah seluruh Indonesia. Jadi ini sekarang terpilih orangnya nggak baik. Ya kalau udah terpilih itu ya itulah kita taati 5 tahun. Tahun depan nanti pemilu lagi kita pilih lagi yang lebih baik, begitu aja. Tidak boleh kita ngelawan. Nanti hancuran Indonesia ini kayak Mesir. Mati-matian kita nanti tumpah darah, nggak boleh. Sekarang siapa yang dilantik kita taati 5 tahun. Meskipun hati kita nggak puas, ikutilah. Itu resiko. Sistem demokrasi dia yang menang ya kita dukung.
Cuman kalau ada kebijaksanaannya yang mengganggu ketaatan pada Allah, kita tidak boleh taat. Misalnya dibilangnya Departemen Agama kita hapus, ya kita ngelawan, kita demo, kita kepung istana presiden, nggak boleh dia keluar dari situ sampai dia tobat, kan gitu. Kita nggak usah marah-marah, ambil parang, bakar-bakar, nggak usah, duduk aja nyanyi-nyanyi itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 hari kita, ampun dia di istana, mau kemana dia mau? Kan dia mau berak juga. Kita kepung aja. Kalau orang Medan bilang, kapan kamu nggak berak malam, ya kan? Kepung aja. Karena Departemen Agama itu di Indonesia wajib ada. Di negara lain nggak ada. Seluruh dunia nggak ada Departemen Agama. Saudi nggak punya Departemen Agama. Singapura nggak punya, Malaysia nggak punya. Kenapa? Karena memang Departemen Agama itu hanya khas Indonesia. Sejarahnya begini, Bu. Kan sekarang sudah disuarakan tuh Departemen Agama dihapus saja. Sudah disuarakan. Karena menterinya korupsi. Kan itu kesalahan pribadi. Kalau menterinya terbukti korupsi, tangkap, ganti, sita hartanya, ganti menteri lain. Jangan departemennya diberangus. Jadi kalau Kapolri korupsi, polisi dibubarkan. Hah? Begitu. Hancurlah negara. Nah, Departemen Agama ini sejarahnya begini, Bu. Dulu Indonesia merdeka tanggal 18 Agustus mau dibuat dasar negara. Dasar negara Pancasila itu. Dari mana dibuat dasar negara? Diambil dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaannya itu kan pertama ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dr. Maramis protes dari Indonesia Timur. Kalau ada syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nanti kami orang Indonesia Timur nggak mau ikut Indonesia. Negara Islam. Dijelaskan oleh ulama-ulama kita, Kasman Singomejo, Hasyim Asy'ari bilang, enggak, ini kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Anda nggak kena hukum itu, nggak mau, pokoknya harus hapus. Akhirnya dihapus, setuju dihapus. Itu ulama-ulama kita itu, BPU PKI itu yang mempersiapkan kemerdekaan itu. Oke, 7 kata itu dihapus, cukup 1, ketuhanan Yang Maha Esa saja. Nah, kompensasinya, pembalasannya bagaimana mengatur orang Islam di Indonesia kalau nggak ada syariat Islam bagi pemeluknya ini. Dibikinlah satu departemen namanya Departemen Agama. Sebab orang Islam nggak bisa hidup tanpa negara. Nah, itu hebatnya Islam itu. Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Kenapa? Karena nikah itu pakai negara. Talak, cerai itu pakai negara. Nggak bisa perempuan menceraikan suaminya. Mulai hari ini, you get out from my home, ya kan? I divorce you. Nggak bisa. Kalau mau cerai harus ke hakim. Hakim yang ketuk palu. Jatuh talak berapanya. Hakim itu pemerintah. Sultan, wali juga pemerintah. Sultan waliun liman la waliyalaha. Itu hadis Ibnu Majah. Oleh karena itulah negara, untuk perwakilan negara, ngurus orang Islam, dibikinlah Departemen Agama. Sehingga mau kawin ibu, wanita yang nggak ada walinya, pergi ke kantor agama. Saya mau nikah Pak, tapi saya nggak punya wali. Kenapa? Saya yatim piatu sebatang kara. Oh ya, kalau begitu walinya saya, kata KUA. Mana calon pengantin laki-lakimu? Dinikahkan oleh kepala kantor urusan agama, KUA. Negara. Kemudian cerai. Pak, saya dipukuli suami saya Pak, lihat Pak nih, benjol-benjol nih gigi tanggal 3 nih, patah kan gitu. Oh iya, maka hakim memanggil suaminya, kau pukuli istrimu. Iya, aku kan petinju Pak, nggak ada sparring partner. Istriku lah aku kasih jab kanan, jab kiri, uppercut, ya kan. Oh gila kamu, diceraikanlah oleh pemerintah. Departemen Agama dalam hal ini yang berkuasa itu, mewakili negara untuk ngurus orang Islam. Tiba-tiba sekarang Departemen Agama mau dibubarkan. Nggak ngerti sejarah orangnya yang ngomong ini. Kita orang Indonesia nggak numpang di negeri Indonesia. Ikut memerdekakan Indonesia itu 99,7% orang Islam semua. Cobalah dari mulai Untung Suropati, Trunojoyo, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Tuanku Imam Bonjol, sampai Tengku Umar Pahlawan, semua orang-orang Islam. Jadi tidak bisa, tapi mereka mau buat gerakan itu, silakan aja.
Kita taat dengan presiden terpilih. Wajib orang Islam nggak boleh berontak. Kita taat. Tapi kalau dia buat undang-undang yang merugikan agama, kita kepung. Apa pula? Saya yang mimpin mau saya. Kita ngaji-ngaji di depan rumahnya, Yasin, wal Qur'anil Hakim, ya kan? Loh kok dijasinin? Ya cepat mati aja sekalian loh. Bikin rusak agama loh, ya kan? Ngelawan enggak kita? Ngelawan dengan arti senjata, tapi kalau ngelawan dengan sikap, iya agama kita mau dirusak kok kita diam aja. Sedangkan orang Nasrani aja kalau agamanya dirusak biar mereka sedikit ngelawan. Dulu zaman saya SMP tahun 76, kelas 1 SMP. Ada aliran Kristen masuk Indonesia namanya aliran Children of God. Children of God. Aliran itu berzina di gereja. Jadi mereka kalau kebaktian boleh melakukan hubungan seks di gereja, bebas, zina massal. Ngamuklah orang Kristen seluruh Indonesia. Ini apa ini? Bukan children of God, ini children of iblis. Children of evil. Oh, ngamuk semua. Pak Harto bertindak, ditangkap semua. Tangkap, tutup, berangus, selesai. Aliran sesat itu habis. Kemarin waktu debat dengan Jalurul Rahmat, ada Romo Beni, saya bilang, kalau sesat, agama Islam ini ada yang sesat, ya Majelis Ulama mengatakan sesat. Pemerintah menutupnya. Oh tidak, itu hak asasi. Dulu kalian juga pernah mengalami kok. Children of God. Kalian semua ribut se-Indonesia protes. Ditutup sama Pak Harto, Children of God sudah ditangkap. Kan anakmu sudah ikut Children of God kan? Anak-anak mereka. Nah, jadi kalau memang sesat ya minta tolong sama negara dong menyelesaikan. Jadi siapa? Kalau kita selesaikan sendiri kan melanggar hukum kita. Kita minta tolong sama negara. Ada undang-undangnya. Pelecehan agama. Nah, undang-undang pelecehan agama itu sekarang mau dihapus. Wah, kalau dihapus nanti saya bisa ngaku jadi Yesus. Saya Yesus. Abad ke-21. Bisa. Anda nggak bisa protes. Itu hak asasi saya. Atau anak saya kasih namanya Isa Al-Masih. Udah, jadi Yesus dia. Nggak boleh orang protes. Hak asasi. Tapi dengan pelecehan agama bisa. Masa Yesus hidungnya pesek? Nah, bisa tangkap sama polisi. Kalau itu dihapuskan bakal bahaya. Oh, Islam ini kalau masih hidup seneng, orang Islam tuh nggak sadar. Islam ini kalau udah melarat banget baru sadar gitu. Udah melet, baru sadar. Kalau masih seneng orang Islam nggak sadar. Orang Islam ini harus diinjek sampai keluar tai hijaunya baru sadar. Itu sifatnya orang Islam. Ya, yang lain. Seru juga. Satu terakhir. 5 menit lagi. Ada yang tanya? Kalau tidak ada, baik, kita tutup, kita mau sholat. Saya nggak suka cerita politik, Bu. Tapi kalau kepentingan agama, ya terpaksa kita bicara saja. Bagi saya politik, apapun namanya, tidak boleh merusak kepentingan agama. Karena kepentingan agama ini asas. Apalah artinya kita hidup di dunia kalau nggak beragama, ya kan? Profesi kita boleh beda. Saya dulu main musik, rekaman tuh bisa 2 hari 2 malam, nggak keluar dari studio. Bayangkan, nggak keluar dari studio 2 hari 2 malam untuk nyiapkan satu album. Dulu kan ngejar target, ya kan? 2 hari 2 malam masih pakaian sekolah. SMA saya masuk, keluar lagi dini hari malam ketiga, ditangkap polisi di tengah jalan. Saya dengan bapak saya naik sepeda motor, ditangkap polisi jam 1 malam, ada razia kan? Tangkap, loh kok masih pakaian sekolah? Ngapain jam 2 malam begini pakaian sekolah? Dia bilang saya rekaman di studio rekaman di Robinson Record di Sambu. Oh ya, oh kamu penyanyi ya? Iya Pak, saya penyanyi. Saya pulang sekolah terus rekaman. Ini malam ketiga baru keluar dari studio. Nggak apa-apa, tapi kami sembahyang. 5 waktu kami sholat. Nggak pernah tinggal kami sholat pemusik-pemusiknya. Rekaman ya rekaman, agama jalan terus gitu. Lain kalau gara-gara main musik terus minum whisky, ya kan, akan jadi rusak agama. Gara-gara main musik makan anjing bakar. Ada juga yang begitu, panas beli anjing bakar. Kita kan Islam, agama itu asas. Apapun kerjaan kita, jangan sampai agamanya tercabut.
Silakan semua profesi, mau jadi politikus, mau jadi pedagang, mau jadi apa saja silakan. Asal agamanya jangan tercabut. Agama inilah bekal kita akhirat. Yang lain kan kita tinggal itu. Pejabat, pedagang, guru, politikus, pemusik, apa saja itu semua tinggal di dunia itu, mati habis. Tapi agama kan kita bawa sampai akhirat. Itu yang paling penting, yang paling asasi. Hak asasi manusia yang paling asasi adalah hak beragama. Itu hak asasi kita. Beda pandang, tapi orang Indonesia begitu. Lebih baik kita mati daripada nggak beragama. Itu orang Indonesia. Apapun agamanya. Nah, demikian. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.